Mantap, mantap. Oke, seperti yang pemirsa lihat, apa ini yang saya pegang ini? Yang saya sentuh, yang saya pegang, ini adalah pohon menyok ya, cara Jawa menyok. Bahasa Indonesia singkong. Dan ini tepat ada di kebun pribadi saya, tepatnya ada di belakang rumah. Jadi kebun saya ini salah satu di antaranya adalah ditanami menyok atau ditanami singkong. Nah, yang menanam singkong ini adalah istri saya sendiri. Maka terkait dengan konten menyok ini akan saya cari bahasa Inggrisnya. Sebenarnya saya nggak tahu apa bahasa Inggrisnya menyok itu apa. Saya nggak tahu. Karena saya ada rencana untuk ngonten dengan materi menyok, maka saya tadi sempat tanya kepada robot saya, "Wahai robot, tolong dong tunjukkan aku apa bahasa Inggrisnya menyok." Robot nggak ngerti menyok, lalu saya jelaskan. Menyok itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah singkong, baru dia paham. Oh, kalau gitu paham aku. Yang dimaksud dengan menyok adalah singkong. Singkong kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di Inggris kan singkong adalah cassava. Kalau dieja C, lalu A, lalu S, lalu S, lalu V, lalu A. Ditulis cassava. Cassava. Lalu bagaimana cara bacanya? Saya tanya lagi kepada robot saya, ini bagaimana cara bacanya? Tulisannya cassava, apakah juga dibaca cassava? Enggak, ternyata beda. Cara bacanya adalah cassava, cassava. Ditulis cassava, dibaca cassava. Haha, mantap. Ya, karena kita hanya meniru saja pada mereka yang punya bahasa ya, kita ikutilah semirip mungkin. Yang jelas tidak bisa sama persis, semirip mungkin. Karena kita hanya sifatnya mengikuti mereka, belajar bahasa mereka. Kalau mereka bilang kesava, ya kita coba-coba untuk latihan mengucapkan kesava. Kesava. Inilah uniknya, inilah antiknya bahasa Inggris. Terkadang ya bikin kita pusing juga antara tulisan dan bacaan tidak sama. Sehingga ini butuh latihan, butuh jam terbang, butuh kebiasaan yang berkali-kali sehingga bisa menentukan ini ditulis, ini diucapkan. Tulisannya seperti ini, bacanya seperti ini. Itu adalah butuh jam terbang, butuh latihan, butuh proses yang berulang-ulang sehingga nanti lama-lama akan menjadi familiar dengan sendirinya. Oh, ini bacaannya kesava, ditulis casava. Baik, kemarin kami ngonten tentang eh, kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Nah, ini singkong atau cassava, apa kira-kira jenisnya? Apakah kata kerja, ataukah kata sifat, ataukah yang lain? Jawabnya adalah noun. Cassava jenisnya adalah noun, kata benda. Taunya dari mana? Taunya adalah dari artinya. Cassava artinya singkong. Oh, singkong ya berarti kata benda kalau gitu. Berarti kita taunya cassava jenis noun adalah dari artinya. Karena sudah jelas bahwa cassava ini adalah noun, maka bisa kita buat contoh dalam kalimat di mana noun itu di samping bisa difungsikan sebagai subjek, berikutnya juga bisa difungsikan sebagai objek. Nah, sekarang saya akan buat contoh sebagai objek. Noun yang berfungsi sebagai objek dari kata cassava. Misalnya begini, karena yang menanam singkong ini istri saya sendiri,
maka istri saya jadikan subjek atau pelaku. My wife, istriku, likes, suka, cassava singkong. My wife likes cassava. Istriku suka singkong. Nah, maka cassava dalam kalimat ini jabatannya sebagai objek yang terbentuk dari noun. Jadi kalau begitu noun itu apabila fungsinya sebagai objek maka letaknya adalah setelah verb atau setelah kata kerja. Sehingga susunannya adalah SPO. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek. Subjek ya berarti noun, verb berarti predikat berarti kata kerja, objek berarti kata benda. Jadi cassava dalam kalimat tersebut kedudukan kedudukannya adalah sebagai objek. My wife likes cassava. Istriku suka singkong. Nah, cassava objek, maka dia jatuh setelah verb, jatuh setelah kata kerja karena objek. Beda dengan subjek. Kalau subjek itu pasti di awal kalimat, sebelum kata kerja, mendahului kata kerja. Kalau objek pasti di tengah, pasti setelah kata kerja. Dan ini rumus yang sudah baku, sudah patok bangkrong yang sudah disepakati oleh siapapun di dunia ini bahwa objek posisinya wajib jatuh setelah kata kerjanya. Seperti itu tadi. My wife likes cassava. Istriku suka singkong. Karena yang kita bahas adalah cassavanya ini sebagai noun dan posisinya sebagai objek, maka cassava ini yang kita tekankan untuk dibahas. Cassava, objek. Nah, seperti itu konten pagi ini yang membahas tentang fungsi noun yang kedua adalah sebagai objek. Kalau sebagai objek, maka posisi dalam kalimat kita taruh setelah kata kerjanya. Sehingga tersusun SPO, subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Itulah urut-urutan susunan dalam kalimat untuk jabatan objek. Sudah patok bangkrong, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ini sudah kesepakatan orang di manapun dunia ini sudah menyepakati. My wife likes cassava. Istriku suka singkong. Nah, singkong ini nounnya, objeknya dari noun. Oke, jelas? Seperti ini enjoy-nya saya ya. Jadi tiada pagi, tiada konten. Setiap pagi kami selalu ngonten dan saya bahas cassava atau menyok. Ini saja butuh waktu berapa menit ini? Ya, kurang lebih 10 menit. Mungkin besok saya akan beralih ke objek yang lain. Misalnya jagung, misalnya lombok, pisang, ada pohon mangga, ada apa lagi ya? Ada pohon semangka, macam-macam lah di sini. Ada pohon kelengkeng, ada pohon menuwo ya. Wah, mantap. Wah, ada pohon jambu. Wis, luar biasa. Senangnya hidup saya ini punya kebun seperti ini bisa dinikmati, apalagi bisa untuk dijadikan sarana untuk ngonten di sini. Oke, sekian murid saya sudah datang untuk kerja bakti di musola dan kami akhiri sampai di sini. Wassalam, selamat pagi, selamat belajar bersama dengan saya Mister Montaha.